Tentang sholat Jumat itu ada beberapa uzur Jumat yang menjadikan orang yang semula wajib melakukan Jumat menjadi tidak wajib. Ini mirip, ini sudah dipertanyakan beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau menghimbauan pemerintah demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan karena adanya wabah saat itu, maka kita hendaknya mendengar. Yang semula wajib dilaksanakan di masjid tidak wajib. Justru ini yang perlu dihadirkan. Jangan sampai ada orang meninggalkan Jumat sementara dia merasa wajib melakukan Jumatan. Jadi selagi itu uzur, maka Anda tidak wajib melakukan Jumat. Uzur Jumat banyak, termasuk diantaranya adanya rasa takut, kekhawatiran semacam itu. Bahkan sebagian aimah mengatakan kalau ada orang dirinya punya bau yang sangat, tidak wajib Jumatan karena mengganggu orang lain kok. Jadi perlu difahamkan kepada siapapun, karena ini himbauan pemerintah yang sudah komunikasi dengan bagian medis, maka bagi Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat karena ini termasuk uzur Jumat, tidak wajib. Tapi bagi yang ingin melaksanakan Jumat, sholat Jumat sah-sah saja. Misalnya ada yang memaksakan berkumpul di masjid, sah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah ikuti petunjuk. Selagi tidak wajib, jangan dipaksa orang untuk datang ke masjid. Kalau Anda memaksa, saya pengen ke masjid, urusan Anda. Jangan paksa orang lain, wong ini uzur kok. Uzur harus diketahui sebagai uzur, sehingga jangan sampai orang merasa bersalah terus di rumahnya. Anda tidak sholat, gak ada masalah. Lakukan sholat duhur berjamaah. Bahkan kalau mungkin melaksanakan sholat Jumat di rumah masing-masing atau di daerah masing-masing, asalkan terjadi sebuah komunitas, oke. Mungkin kalau kita patuh dengan mazhab Syafi'i, dengan 40 orang misalnya di kampungnya atau di perusahaannya atau pondok pesantren terdiri dari 40 orang lebih, laksanakan sholat Jumat. Tapi kan tidak mustautinin semuanya, bukan orang asli situ, muqimin dalam mazhab Syafi'i ada qaulani masyhurani, dua qaul masyhur. Demi melaksanakan sholat Jumat, bolehlah kelompok misalnya pesantren ini mengadakan sholat Jumat, kemudian perusahaan lakukan sholat Jumat, sah. Dalam keadaan semacam ini khususnya mengambil pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i, karena ini justru untuk melaksanakan sebuah amalan, bukan meninggalkan. Akan tetapi ini yang perlu ditekankan, jika tidak melaksanakan sholat Jumat, cukup sholat duhur di rumah masing-masing, karena adanya keadaan semacam ini dia tidak dosa. Ini yang harus dipahamkan. Selagi tidak wajib, jangan katakan kepada orang wajib, kasihan. Dan tidak perlu kita menyuruh lebih baik ke masjid sehingga orang harus ke masjid, malah tidak diperkenankan kalau mewajibkan orang ke masjid sholat Jumat, sementara ini uzur. Mewajibkan yang tidak wajib malah membahayakan orang, menjadikan orang pergi ke masjid dengan was-was, dengan rasa takut, karena ini adalah uzur. Kemudian tadi ada banyak sekali pertanyaannya, masalah apa tadi? Ada kalau mengadakan di rumah boleh. Dalam mazhab Syafi'i terdiri 40 mustautini. Kalau tidak mustautini, mukimin sudah cukup. Bahkan sebagian a'immah kurang dari itu pun boleh, seperti mazhab Malik. Artinya urusan ibadah nggak apa-apa kita mempermudah, karena ini tujuannya justru untuk berbuat, bukan meninggalkan. Ini bukan urusan main-main mazhab. Kasusnya dalam keadaan tertentu. Ini kasus adanya penyakit, bukan kasus normal. Kalau sudah normal harus memenuhi syarat-syarat yang sudah jelas di dalam mazhab kita Imam Syafi'i misalnya. Nah ini dalam keadaan seperti ini, karena mungkin sebagian orang, kita kan 20 orang gimana mau berkumpul mengadakan sholat, kalau tidak Jumat sekalian mau kasih tausiah, oke. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan sholat Jumat pun tidak dosa. Karena apa? Memang dihimbau untuk tidak banyak berkumpul-kumpul seperti semacam itu. Ini kemudian jika melaksanakan sholat berjamaah nanti dengan renggang-renggang, memang aturan barisan itu adalah rapat begitu, mendempet, tersu, maksudnya tersuah. Jadi kalian rapatkan dan lurus di dalam barisan, itu adalah memang aturan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Ini adalah termasuk sunnah Nabi yang sering ditinggalkan. Nabi menghimbau, bahkan Nabi kalau mengatur barisan itu sampai seperti ngatur barisan. Nabi kalau mengatur barisan di dalam sholat seperti ngatur barisan di dalam perang. Dan ini termasuk sunnah yang sering kita tinggalkan. Dalam bukan keadaan darurat sholatnya atau renggang-renggang, kita rapat. Ini kita merapatkan barisan. Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah sah sholatnya? Kalau masalah keabsahan sholat, biarpun renggang-renggang, sebab dalam mazhab Syafi'i disebutkan seandainya 300, selagi tidak sampai 300 dirok,
Dirok itu kurang lebihnya 40-an cm atau berapa kali 300 lah, anggap saja 150 meter. Selagi di luar masjid itu jaraknya tidak lebih dari 150 meter kurang lebihnya, maka masih sah. Ini kan keabsahan. Kalau di masjid imamnya di mihrab depan, makmumnya di belakang, jauhnya 1 kilo, tetap sah. Cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah kalau normal keadaannya. Tapi kalau dalam keadaan himbauan dari medis harus menjaga jarak, ikuti dan pahala jamaah tetap didapat. Kalau memang betul seperti itu, kalau betul-betul di tempat tersebut memang banyak wabah, sementara orang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid lalu menjaga jarak, sah dan mendapatkan pahala berjamaah karena ada darurat. Akan tapi kalau dia langsung tidak sholat Jumat pun tidak ada masalah. Jadi kemudahan harus disampaikan supaya kita tidak ingin ada orang merasa gelisah terus, atau kita wajibkan yang tidak wajib sehingga dia pergi ke masjid dalam keadaan panik dengan orang jangan, malah tidak indah itu semuanya. Sudah ada usah Jumatan, gak ada masalah karena udzur seperti itu. Apakah boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur 4 rakaat? Bagaimana hukumnya? Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat zuhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat zuhurnya. Tunaikan 4 rakaat, itu hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat, yang belum tunaikan sholat zuhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf, kesulitan, ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, nggak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, nggak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan sholat zuhur di rumah sebagai ganti sholat zuhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki. Hadisnya sahih, sebelum Anda meninggal, semua rizki Anda akan diberikan kepada Anda. Anda sholat, Anda tidak sholat, rizki Anda diberikan. Tapi celakanya kalau Anda tidak sholat, maaf, Anda tidak sholat, akhirat Anda belum terjamin. Rizki Anda sudah dijamin, tapi surga Anda belum dijamin. Orang tidak sholat dapat rizki, Anda sholat dapat rizki. Tapi persoalannya, yang sholat dapat surga, yang tidak sholat belum jelas surganya. Anda tinggal pilih saja, mana pilihannya, miskin dunia, kaya akhirat, atau kaya dunia, miskin akhirat. 1 atau 2? 3. Kaya dunia, kaya luar biasa. Kenapa nggak sholat Jumat? Kenapa nggak sholat berjamaah? Sholat Jumat, sholat berjamaah mencari fadilah, keutamaan, manfaat. Tapi di sana ada mudarat. Mana yang dikedepankan kalau berbenturan antara manfaat dengan mudarat, mafsadat positif dengan negatif? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Ada manfaat, ada mudarat. Menolak mudarat lebih dikedepankan, lebih didahulukan, lebih diutamakan menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Itu dalam Islam. Makanya di Malaysia sekarang masjid tutup. Di Brunei Darussalam tutup. Kuwait azannya sallu fi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habis itu tidak lagi hayya 'alas shalah. Karena hayya 'alas shalah ngajak orang salat ke masjid. Masjid dah tutup. Sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di rumah kamu. Hadis itu dari Abdullah bin Abbas, kata Nabi, kalau terjadi wabah supaya tidak tersebar, sallu fi buyutikum, salat kamu di rumah kamu. Al-Azhar Mesir sudah mengeluarkan fatwa. Tadi sahabat-sahabat sudah mengirimkan untuk mencegah penyebaran. Tapi jangan sampai ke masjid tidak, tapi ke mall. Ke masjid tidak, tapi shopping. Ke masjid tidak, tapi puncak macet. Nah, itu tak betul. Makna tidak ke masjid itu memang betul-betul di rumah. Putuskan kontak tangan, kontak
tapi kontak, komunikasi tetap. Kalau ada kawan-kawan jamaah ustadz, jamaah yang membangkitkan spirit, menambah amal, tapi kalau di rumah pun hanya menceritakan aib orang yang tak betul, itu juga tidak benar.